Shalom, silakan duduk. Sebelum duduk, ya oke, nggak jadi duduk. Bilang sama sebelah kiri kananmu, seneng banget lihat mukamu hari ini. Haleluya. Tadi waktu WL kita ngomong gitu ya, seneng banget, apa sih? Tadi aku lupa ngomong apa sih. Pokoknya WL kita hari ini ngomong seneng banget, ini pelayanan pertamanya setelah sekian lama online service ya. Aku juga seneng banget, bukan karena gimana gitu ya, kadang-kadang aku mikir kemarin bercanda waktu kita masih ibadah online setiap minggu. Saudara, apa yang membedakan paling utama ketika kita ibadah online sama kita ibadah seperti ini? Ayo, yang saya rasain yang paling kuat ya saudara, ibadah online, ibadah kita mulai jam berapa? 9.30 ya, kita bangun 9.29 masih keburu nggak? Haleluya, kadang-kadang mikir kangen juga ya ibadah online. Tapi pasti ada yang beda. Meskipun firman Tuhan ngomong hadirat Tuhan nggak bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi saya percaya bahwa ketika kita berkumpul bersama ini, seperti minggu lalu Pastor Mein sampaikan, kita ini kayak areng yang rame-rame gitu ya. Kita makin panas kalau kita kumpul sama teman-teman kita kayak gitu. Apalagi hari ini kalian perhatikan kursi kalian udah nggak jauh-jauh bukan? Makin anget nggak? Kalau kurang anget aslinya dimatiin. Haleluya. Nah, hari ini aku mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang aku dapat. Sedikit kilas balik beberapa hari yang lalu kayak gitu ya. Saudara kalau tahu, saya dulu pernah sharing di sini bahwa kalau saya dapat pelayanan seperti sharing di mimbar seperti ini, biasanya saya itu pingin minggu itu nggak ada hari Minggu, saudara. Kalau bisa hari Sabtu tiba-tiba saya bangun, saya tertidur 36 jam, saya bangun hari Senin. Sampai satu kali saya masih ingat, saya sharing di tempat ini, ketika saya bangun pagi hari saya lihat jam, saya merasa oh hari Senin, masih belum waktunya pergi kayak gitu. Siap-siap ke kantor. Tapi ternyata saudara, saya baru nyadar setelah saya tutup mata dan saya buka mata lagi, saya baru nyadar, kayaknya salah. Hari Minggu saudara, dan hari itu saya sharing. Puji Tuhan, saya tahu bahwa sebenarnya mungkin di alam bawah sadar saya mengatakan saya nggak terlalu kepingin ada hari Minggu kayak gitu ya. Tapi yang menarik beberapa hari ini saudara, tiba-tiba Tuhan seperti bawa saya, merasa saya kok kayaknya pingin cepat hari Minggu. Bukan karena saya hebat, saya mengandalkan kekuatan saya, tapi rasanya saya ini saya nggak tahu, saya nggak bisa jelaskan. Yang pasti saya kepingin cepat hari Minggu. Saya percaya bahwa ada janji Tuhan yang saudara dan saya akan siap terima hari ini. Katakan amin. Nah, ketika saya renungkan firman Tuhan, saudara, ada satu waktu hari Kamis tepatnya, saya tulis. Biasanya kalau hari Kamis sudah suruh kumpul kayak gitu ya bahan. Nah, saya tulis, dan ada satu waktu tiba-tiba saya mentok gitu. Saya mentok 2 jam, saya berhenti di depan laptop dan saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak bisa lanjutin apa yang saya sudah tulis. Sekitar sepertiga bahan yang sudah saya tulis. Setelah saya mentok, saya putusin, oke, gue stop. Gue nggak lanjutin. Terus setelah saya mau selesai, tutup laptop kayak gitu ya, tiba-tiba Tuhan berbicara satu hal pada saya dan saya langsung klek, kayaknya Tuhan mau ngomong ini, bukan yang tadi. Jadi bahan saya hapus semuanya, besoknya saya kelarkan bahan itu cuma dalam waktu 30 detik, enggak lah, enggak sehebat itu. Pokoknya singkat banget, sampai saya selesai ketik, saya keluar, saya ketemu dengan istri saya bilang, saya udah selesai, istri saya bilang, hah cepet banget, kamu nggak tahu ini terlaukung. Sudah menikah tapi kadang-kadang lupa nih tak laukung. Dan saya percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Amin. Nah, judul sharing saya hari ini seperti yang sudah saudara bisa baca di depan adalah 3 orang yang jauh dari janji
Tuhan. Nah, bulan 5 kemarin kita belajar tentang apa itu namanya hati yang bijaksana, benar ya? Hati yang bijaksana. Nah, kalian tahu nggak kalau bijaksana itu punya lawan kata? Lawan katanya bijaksana itu apa? Enggak bijaksana. Itu mah. Apa? Saudara, yang saya pelajari di dalam Alkitab kayak gitu ya. Bijaksana itu punya lawan kata namanya BEBAL. Apa? Bebal. Nah, ketika Tuhan kasih kata bebal gitu ya, saya penasaran, saya cari nih. Apa sih bebal itu gitu loh. Dan ternyata semakin saya baca, semakin saya cari, saya menemukan fakta bahwa bebal itu saudara punya 3 level. Ada levelnya. Bebal itu bukan cuma satu definisi, tapi bebal itu ada levelnya yang kadang kalau kita nggak ngerti, kita nggak nyadar kalau kita itu sebenarnya lagi bebal atau enggak. Nah, hari ini saya bagi jadi 3 level. Orang bebal itu orang kayak gimana? Yang seperti judul saya hari ini adalah dipastikan 3 orang ini akan jauh dari janji Tuhan. Siap? Siap dengar? Oke, yang pertama. Sorry. Mana ini cara? Gimana? Ini saudara contoh bebal. Oh, salah pencet. Ininya bebal saudara. Oke, yang pertama adalah orang bodoh. Saudara, saya senang banget. Saya pikir-pikir tadi malam saya susah tidur saudara. Terus saya pikir-pikir, kenapa ya Tuhan kok saya itu semangat banget hari ini. Pingin ketemu hari Minggu. Saya pikir-pikir apa mungkin gara-gara saya mau ngomong bodoh di dalam sebuah ibadah. Orang bodoh gitu. Kayaknya puas gitu kalau ngomong sesuatu yang fenomenal gitu ya. Orang bodoh. Saudara, saya pelajari dalam Alkitab bahwa orang bodoh adalah orang bodoh itu begini loh. Orang bodoh itu bukan ngomongin tentang IQ, bukan ngomongin tentang pengetahuan, tapi saya pelajari di dalam Alkitab, di kitab Amsal banyak dijelaskan bahwa bodoh itu ngomongin tentang perilaku. Katakan perilaku. Oke. Nah, kita baca di dalam satu ayat, Amsal 12 ayat 15. Oke, 1, 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saya pelajari, saya dapati bahwa orang yang bodoh itu menganggap dirinya pintar. Orang yang bodoh itu menganggap dia sudah pintar. Coba lihat kirimu. Oke. Udah, jangan ditanyain, nanti dia sakit hati. Saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang pintar itu asik nggak? Asik ya? Belakangan saya jarang ketemu orang, jujur. Saya lebih banyak di rumah. Cuma saya suka nonton YouTube, saudara. Saya suka nonton YouTube, jangan tanya channel YouTube saya apa, saya nggak punya. Cuma saya suka nonton YouTube. Nah, sekarang yang lagi rame di dunia per-YouTubean, saudara, nggak tahu saudara ngikutin apa nggak ya, yang masih suka YouTube. Kalian suka nonton podcast nggak? Lagi rame itu podcast. Nah, podcast biasanya 2 orang kan, 2-3 orang, terus ngobrol kayak gitu kan. Saya tuh paling suka banget kalau orang yang diinterview atau orang yang lagi tanya itu orangnya pinter. Katakanlah podcastnya 1 jam misalnya 60 menit. Saya merasa otaknya dia selama 1 jam itu pindah ke otak saya setelah saya nonton. Saya merasa saya jadi lebih pinter. Dan saya suka dengan omongan mereka karena mereka ada nilai yang mereka omongin kayak gitu. Nah, lain cerita kalau kalian nonton podcast, orang lagi ngobrol dan orangnya itu sok. Nah, asik gak? Asik saudara. Nonton kok saya lagi ketemu dengan yang kayak gitu ya, yang sok pinter kayak gitu ya.
nggak ada isinya, tapi omongannya kadang-kadang formal dan diplomatis sehingga kelihatan pinter. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ada isinya, muter-muter kayak gitu. Saya biasanya langsung cepet-cepet tutup, ganti. Tapi kalau yang pinter, saya cari orang ini punya channel lain nggak, agar saya bisa lihat orang ini ngomongin apa kayak gitu di tempat lain. Nah, saudara, saya mau ngomong, kalau bodoh kita itu dalam level yang nggak tahu tapi sok tahu, bahaya, sangat-sangat bahaya. Itu bisa jadi, saudara, kadang ya saya pernah dengar ada orang yang datang ke gereja, saudara, datang ke gereja dengar firman Tuhan seperti ini, tiba-tiba pembicaranya baru ngomongin judul, saudara. Tadi judul saya apa? 3 orang yang jauh dari janji Tuhan. Tiba-tiba dalam otaknya dia sudah pasang penutup dalam telinganya, dia udah tahu 3 orang dalam hati ini ya. 3 orang ini pasti, ini pasti ya, aduh susah ngomongin orangnya. Saudara, ini sedikit tambahan, saudara. Saudara buka Google ya, nggak usah dibuka sekarang. Saudara coba ketik orang bodoh atau foolish atau apa, cari gambar, saudara nggak akan ketemu, saudara. Gambarnya itu pasti kartun, kalau nggak apa gitu. Nggak ada orang yang suka dibilang bodoh gitu. Paling mentok keluar muka Mr. Bean. Itu pun bukan orang bodoh gitu. Tapi orang yang bodoh, saudara, ketika dia baru dengar sesuatu, dia pasti tolak. Dia nggak mau dengar nasihat orang lain. Bahkan dia udah judge, dia tulis di dalam otaknya bahwa 3 orang ini. Nanti tengah-tengah pembicara bakal ngomong ini, endingnya bakal ini, bahkan mungkin dia bisa mengira-ngira nanti lagu responnya ini, terus yang didoain ini. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak pernah mau dengar masukan orang. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Ini level bebal yang pertama. Kalau ada level ini, tenang saudara, masih ada level yang kedua sama ketiga. Saudara kalau lolos dari level ini, belum tentu level 2 Anda lolos. Oke? Nah, kita masuk ke level yang kedua, oke? Nah, nih. Orang yang kedua adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, kita udah tahu lah ceritanya ya, ahli Taurat sama orang Farisi itu kayak apa. Mereka pinter nggak, saudara? Pinter, namanya aja ahli Taurat. Taurat itu pada zamannya Yesus adalah kitab sucinya mereka. Jadi mereka itu yang dibaca adalah kitabnya Musa sama kitab para nabi. Itu kitabnya mereka dan mereka tahu. Mereka bukan orang yang nggak tahu gitu loh. Kok tadi orang bodoh, itu mereka nggak tahu tapi sok tahu. Kalau yang ini mereka tahu, saudara. Tapi apa bedanya? Kenapa orang ini bisa dikatakan orang yang bebal? Ayo. Nah, saya pelajari dalam firman Tuhan, saudara, bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan mungkin dan dia pelajari, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Ya, Pak ya. Kerjaannya, saudara, cuma ya mirip sih sama orang yang bodoh gitu ya. Ahli Taurat dan orang Farisi kalau saudara perhatikan dalam kisah-kisahnya ketika Tuhan Yesus mengajar, biasanya duduknya itu jauh-jauh. Nunggu kesempatan pembicara salah ngomong. Pokoknya kerjaannya adalah mengoreksi. Dia itu hatinya tuh kayak apa sih? Pokoknya pengen muncul kayak gitu. Nah, kalau saudara susah bayangin ahli Taurat, saya udah siapkan, saudara. Nah, ini saudara. Mukanya, saudara. Coba lihat belakangmu, saudara. Saudara mungkin nggak ngerti ya. Tapi kalau kita yang pernah berdiri di atas mimbar gitu ya, yang pelayanan lihat kayak gini, saudara. Kadang-kadang saya itu agak nggak yakin ini rumah Tuhan, saudara. Karena kadang-kadang muka saudara angker, saudara. Ini rumah Tuhan atau rumahan? Han? Jangan dilanjutin. Coba senyum, saudara. Pinter boleh, cuma pakai hati kita juga. Ya. Nah, ada hal yang saya pelajari, saudara. Orang Farisi ini, dia cuma pakai otaknya. Ya. Dia nggak pernah pakai hatinya. Saudara harus tahu bahwa
hikmat dan pengetahuan itu beda. Kalian tahu nggak pengetahuan di mana? Pengetahuan itu di otak. Kalau hikmat, saudara kalau baca di kitab Efesus, hikmat itu ternyata, puji Tuhan saya siapin firman Yesus, saya jadi ngerti juga. Hikmat itu ternyata ada tempatnya saudara, dan ada wujudnya. Hikmat itu adalah, dikatakan di kitab Efesus, itu roh. Dan roh itu tempatnya di mana? Hati kita. Saudara, orang Farisi adalah orang yang cuma pakai otaknya, tapi dia nggak pernah pakai roh hikmat yang daripada Tuhan ditaruh di hatinya untuk mengolah apa yang dia tahu. Ya, saya ulang. Orang Farisi adalah orang yang tahu, dia orang yang pinter, tapi dia nggak pernah olah pengetahuannya pakai hikmatnya. Saya kasih contoh ya. Saudara tahu pesawat terbang yang kalau jalan bunyi ces 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 ces, itu kereta api saudara. Pesawat terbang. Sejarah pesawat terbang saudara adalah ada seseorang yang, saya bukan ahli sejarah atau apa, tapi saya pernah baca bahwa pesawat terbang itu teori utamanya adalah teori Archimedes. Ya, saya nggak tahu itu orang kebangsaan mana, tapi orang ini dia itu menemukan bahwa tubuh ini ketika dibaringkan ke dalam air dia akan mengapung. Sesimpel itu. Hari ini kita mungkin merasa ya itu memang kenyataan seperti itu. Tapi kalau hari itu tidak ada orang yang menemukan teori ini, nggak akan ketemu dengan namanya pesawat terbang. Apa korelasinya? Nah, korelasinya adalah ada 2 orang di Amerika yang memakai teori ini untuk menerbangkan pesawat terbang yang bertonton beratnya sehingga bisa terbang. Itu tahun 1908 kira-kira. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu ada 2 orang Amerika yang kakak beradik ini. Dia pakai pengetahuan yang ada dengan hikmat yang ada, dia pakai agar jadi sebuah inovasi yang baru. Saudara ngerti sampai sini ya? Hikmat sama pengetahuan beda. Jadi hikmat itu membuat apa yang kita tahu bisa jadi inovasi. Saudara butuh pengetahuan? Butuh. Tapi saudara lebih butuh hikmat. Tanpa hikmat, pengetahuan cuma rumus. Saya dikasih teori mengapung saudara. Sampai sekarang saya masih sering tenggelam. Mungkin roh hikmat renang saya kurang. Tapi hikmat ini menentukan apakah kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru enggak. Soalnya ini penting banget. Ini bisa diaplikasikan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal, dalam sekolah kita atau apapun. Saudara sadari banyak orang yang kadang-kadang merasa kok Tuhan udah berjanji berkatin aku, Tuhan janji, saudara mungkin pernah baca satu ayat dan saudara lihat Tuhan mau bawa saya jadi kepala bukan ekor kayak gitu ya. Tapi kok sampai sekarang saya terus-terusan jadi ekornya ekor malah. Saudara, kadang-kadang saya mau kasih tahu bahwa Tuhan kadang-kadang itu taruh sesuatu di dalam pengetahuan kita. Dia taruh ide dalam otak kita yang kita butuh untuk olah lewat roh hikmat dalam hati kita. Orang Farisi sama, orang pasti tahu, tapi dia nggak pernah pakai hikmatnya untuk mengolah apa yang dia tahu, sampai suatu ketika saudara, ada satu orang yang tahu, dia pakai, dan dia bahkan buat mujizat. Dia manifestasikan apa yang dia tahu, dia pakai hikmat yang dari Allah untuk buat mujizat. Namanya siapa? Kadang-kadang saya curiga ini bukan rumah Tuhan saudara. Namanya siapa? Yesus. Baru ketika dia lihat ada orang yang berhasil, baru dia merasa, aduh, panas hatinya. So, saya mau katakan, kadang-kadang Tuhan taruh ide dalam otak kita. Tapi itu butuh eksekusi, bro. Sis, Bu, Pak, Dek. Itu butuh eksekusi. Kita lihat dari Yakobus 2 ayat 20, ini firman yang gak asing banget. Hai manusia yang bebal.
Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, mungkin saudara ide itu nggak bisa. Saya pernah baca saudara bahwa orang Barat sekarang gitu ya, orang Barat itu paling suka dengan ide dibanding dengan orang Asia. Kalau orang Barat dapat ide gitu ya, dia akan tulis biasanya, dia tulis kayak gitu ya. Karena dia tahu ide itu nggak datang sewaktu-waktu. Kadang-kadang ide itu bisa datang, kita lagi naik motor, lewat, seret. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah ya? Ada yang lagi mau tidur, tiba-tiba gitu ya. Wih, aku mau gini. Terus saudara, kebanyakan daripada kita adalah ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ya kan saya mengamalkan lagu anak-anak. Bangun tidurku terus, mandi, habis mandi aku udah lupa ideku. Sama sekali hilang kayak gitu ya. Enggak ditulis, enggak dilakukan. Padahal itu, saya katakan itu adalah benih yang kadang-kadang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan kau butuh roh hikmat agar kau bisa mengolah pengetahuan untuk jadi inovasi yang baru. Amin. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, saya mau katakan bahwa kadang-kadang kalau kita nggak lakukan, kadang-kadang idemu bisa dicuri orang. Kadang-kadang apa yang sebenarnya wah gitu ya, tiba-tiba saudara tunda. 1, 2 tahun, 3 tahun kemudian muncul orang yang melakukannya dan dia berhasil. Saudara cuma ngomong, aduh kok Tuhan gak ngasih gue, gak nepatin janjinya pada ke aku ya kayak gitu ya. Bukan Tuhan yang gak ngasih janji Tuhan, kita yang gak lakukan saudara. Kita terlalu bebal, kita andalin cuma otak kita. Minta roh hikmat sama Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, kamu bukan level ini bro. Yang cewek panggil sis ya. Haleluya. Nah, sudah selamat 2 level. Ini level yang saya prediksi 99,999% mungkin dari kita masuk level ini. Tegar tengkuk. Saudara, kita tahu tegar tengkuk, orang yang disebut Tuhan tegar tengkuk paling terkenal adalah orang Israel. Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, tegar tengkuk itu apa sih? Saya pelajari tegar tengkuk adalah orang yang bangsa Israel itu pinter gak? Pinter. Bangsa Israel itu ngalami Tuhan gak? Ngalami. Saudara, ketika dia keluar dari bangsa Mesir, perjalanan itu berapa mujizat yang dia alami? 10 tulah dia lihat langsung. Yang lainnya hujan es batu, yang kemarin Ko Oscar sampein ya, hujan es batu, dia hujan emas. Enggak, itu bukan firman saudara. Dia hujan es batu yang berlindung di tanah Goshen ya, lewat kayak gitu. Itu sudah sebuah penyertaan Tuhan kayak gitu. Nah dia jalan keluar 10 tulah, mentok, ketemu laut, Tuhan ngapain? Kan kamu udah belajar Archimedes, berenang, bukan? Dia belah laut. Tuhan belah laut, bawa bangsa Israel lewat, bahkan musuh-musuhnya pun dihancurkan di dalam laut. Masih ingat ceritanya? Banyak tiang awan, tiang api mengikuti kayak gitu ya. Panas, gak kepanasan, apalagi musim summer, padang gurun itu, aduh bayanginlah suhunya berapa. Dia udah ngalami Tuhan begitu banyak saudara. Tapi kenapa Tuhan masih bilang dia ini tegar tengkuk saudara? Yang saya pelajari adalah orang yang tegar tengkuk adalah orang yang mengalami Tuhan. Tapi orang ini gak setia sama Tuhan. Bahasa
gampangnya apa ya? Mendiskreditkan ya, bukan mendiskreditisasi kan, mendiskreditkan pekerjaan Tuhan. Saudara pernah ingat, mungkin saudara pernah ditolong Tuhan di zaman baholah, zaman yang lama. Tuhan udah tolong saudara yang sekolah mungkin saudara susah, mata pelajaran sesuatu, tiba-tiba Tuhan lewat pertolongan tangannya, saudara bisa lolos dari mata pelajaran itu gitu. Tapi satu ketika engkau ketemu dengan masalah yang lain, engkau begitu mudah untuk lupa dengan pertolongan Tuhan. Saya kasih cerita, ini bukan suatu cerita yang membanggakan saudara, tapi ini kisah nyata. Waktu SMP, orang yang berdiri di depan saudara sekalian, siapa ya? Saya ini dulu paling suka kalau teman dikeluarin saudara. Saudara nggak tahu, mungkin zaman saya kalau orang dikeluarin itu kelihatan keren, karena dia sendirian di luar dan dia saya nggak tahu, kalau zaman saya sih nggak ada AC di sekolah gitu ya. Udah adem, kipas-kipas, nyantai, nggak usah dengerin pelajaran, kelihatan keren sambil lihat kiri kanan gitu. Saya nggak tahu itu pemikiran dari mana saudara. Tapi saya dapati setiap kali teman baik saya dikeluarin saudara, karena dia suka sengaja dikeluarin, saya pasti akan memikirkan cara bagaimana saya ini dikeluarin juga. Jadi saya bisa langsung ngobrol sama teman kenceng-kenceng, atau saya tiba-tiba apapun saya lakukan agar ujung-ujungnya, hei orang ganteng, enggak lah, Erwin keluar gitu. Oke siap, keluar. Itu masa-masa lembah kelam saudara. Nah ketika keluar saya happy karena ada teman ngobrol lagi, udah gak usah dengerin lagi pelajaran. Sampai satu titik saya itu hampir gak naik kelas. Jadi zaman saya itu masih zaman cawu saudara, catur bulan. Soalnya kalau gak tahu, saudara mungkin baca Alkitab saudara, mungkin akan ketemu dengan kata itu. Itu kata yang 4.000, 3.000 tahun yang lalu ya mungkin. Nah ketika di cawu yang kedua, saya itu nilainya udah jauh dari standar untuk lulus gitu ya. Saya masih ingat angkanya, sampai sekarang saya masih ingat. Itu angkanya 63 saudara. Standarnya 72. Nah, cawu terakhir saya itu udah deg-degan, udah siapin hati untuk ya udahlah kalau emang nggak naik nggak apa-apa kayak gitu ya. Ternyata saudara, puji Tuhan, haleluya. Saya itu buka rapot, waktu panggil rapot saya buka rapot. Pas 72 saya itu lompat di depan kelas ya. Saudara pernah lihat Michael Jordan Airwalk? Saya lompat sampai ke rumah saya enggak. Saya lompat, bener-bener lompat sambil teriak. Wow gitu ya. Saya lulus gitu, pas 72. Terus saya tahu itu kasih karunia Tuhan karena saya enggak lebih rajin setelah cawu 2 gitu loh. Nah, itu pengalaman saya di SMP saudara. Nah tiba-tiba ada satu waktu di SMA ketika saya udah mau lulus gitu ya. Satu kali saya punya HP saudara, ya saya punya HP dulu. HP itu nggak tahu kalau sekarang mungkin banyak, biasalah ya semua orang punya ya. Tapi kalau dulu itu kalau punya HP itu seperti bukan dibanggain juga, cuma kayak gimana gitu ya, kalau pegang HP itu gimana gitu ya. Nah, satu kali HP saya itu hilang. Raib, hilang sama sekali. Setelah hilang, saya bingung kan? Saya ketemu dengan teman saya. Nah, teman saya bilang kayak gini, bro santai bro, gue punya teman minggu lalu HP-nya juga hilang. Terus ngapain? Terus dia bilang, dia ada pergi ke orang pinter. Dia bilang kayak gitu. Orang pinter, serius, pinter ya? Maksudnya gimana? Lu pergi ke sana, lu tanya aja sama orang ini, nanti bisa menerawang, dia bilang kayak gitu. Menerawang, set, kelihatan HP-mu kira-kira diambil siapa, di mana gini-gini ya. Oke, saudara, saya ini orang yang mengalami Tuhan nggak sebelumnya? Saya mengalami Tuhan. Tuhan bantu saya lulus SMP itu. Saya ngerasain Roh Kudus pertama SMP juga. Saya tuh tahu gitu loh, Tuhan tuh ada gitu loh. Tapi respon saya ketika saya ketemu dengan masalah yang baru, yang saya nggak ngerti saya mau kemana,
Saya dengerin orang tuh ngomong di telinga saya. Akhirnya saudara, iya benar. Saya pergi ke orang pintar saudara. Mbak. Enggak, orangnya enggak tua. Saya sampai sekarang saya masih ingat namanya saudara. Terus saudara, orang yang pergi ke orang pintar adalah orang yang iya, coba ngomong lagi tapi jangan lihat ke saya, saudara. Orang yang pergi ke orang pintar adalah orang yang saya tahu, saya hari itu bebal, saudara. Level yang ketiga ini. Saya pergi, saya tanya orangnya. Gak cukup sekali, saya pergi 2 kali. Karena yang pertama dia cuma kasih clue sedikit. Ini kayak main kuis, saudara. Dia kasih clue, dia bilang orangnya masuk dari pintu sini, orangnya dari kota ini, dia bilang kayak gini. Saya pikir setengah mati teman saya yang datang ke tempat saya itu gak ada orang dari kota itu, pintu juga dikunci. Gak benar ini. Besoknya saya berangkat lagi, tanya lagi, coba kayaknya kok bukan ya Pak, cowok ya. Saya bilang kayaknya kok bukan ya, ya mungkin salah mungkin Pak. Dia tutup mata lagi saudara. Saudara, saya pernah ke orang pintar saudara. Saya kasih tahu, gak ada gunanya saudara. Itu benar-benar kita tuh, aduh bodoh lah. Iya, kalian lagi lihat orang yang ini kan, bukan saya. Oke. Nah, saya pergi kedua kali, lebih lagi dikerjain saudara. Dia bilang apa? Dia kasih saya batangan-batangan kayak korek api yang kecil-kecil itu. Dia suruh saya 1 genggam. Dia bilang gini, lu naik apa? Saya naik motor Pak. Ya udah, kamu dibonceng kan? Iya. Nanti dari sini ya, kamu pulang sampai di depan jalan rumahmu, satu jalan itu mulai lempar. Ini lidinya lempar, nanti ini akan ngikutin. HP kamu nanti bakal ikut pulang. Gini, lewat sesuatu yang kamu lempar. Siap, laksanakan. Lempar. Dia masih berpesan satu hal, saudara. Dia berpesan satu hal, dia bilang kayak gini, kalau nanti masih nggak berhasil, ini siang ya, nanti malam, rumah kamu ada ini nggak? Ada atap yang terbuka, ada Pak? Kamu tidur di sono. Saudara jangan ketawa, ini kisah nyata saudara. Di bawah atap itu nggak usah tidur di atapnya, di bawah atapnya. Jadi lu itu mau bunuh saya kalau tidur di atas atap. Kamu tidur di sana, nanti ya tiba-tiba nanti kamu lihat penglihatan di langit. Saudara, orang yang bodoh tadi itu saudara, setelah siang lewat tidak kembali gitu kan. Akhirnya saya ajak teman saya cerita sama teman saya bilang gini, ini teman yang lain, dia bilang dia orangnya setia kawan, dia bilang yuk tak temenin katanya. Hah serius loh? Ayo bilang gini, ini orang memang tahan banting, yang ini nggak tahan banting. Soalnya kita angkat kasur, kita berdua tidur di sono. Saudara tahu di Indonesia itu nggak ada musim dingin saudara, summer terus dan apa yang banyak. Saya nggak melihat wangsit, saya lihat banyak yang terbang. Akhirnya kira-kira jam 2 lah ya, jam 2 jam 3 saya bilang sama teman saya, yuk balik kamar. Saya stop. Besoknya hati saya hancur. Saya bilang kayaknya ada yang salah dengan saya. Waktu itu saya kos ya, kos. Sudah bayangin, saya itu tidur dengan anak di kos saya itu dengan siapa? Anak pendeta saya. Dan ya pokoknya saya itu merasa benar menurut perjalanan saya sendiri gitu. Nah, akhirnya saya menyesal, saya masuk ke kamar, saya ambil Alkitab saya, saudara. Saya ambil Alkitab, saya bilang kayak gini, Tuhan kalau memang apa yang saya lakukan ini salah kayak gitu ya. Saya masih nawar sama Tuhan, salah apa benar gitu ya. Terus coba tunjukkan saya ayat kayak gitu. Saya buka Alkitab, ternyata saya lupa ayatnya persisnya di mana. Cuma inti dari firman itu, ayat itu Tuhan gak akan melepaskan orang yang jahat kayak gitu loh. Jadi saya ngerti, ngapain ya? Oh, kok saya susah-susah? Ini orang pasti akan dihukum sama Tuhan sendiri, gitu loh. Terus saya bertobat, saya bilang, aduh salah kayak gitu. Sejak itu saya ngerti banget, beneran kalau sampai saudara udah denger ini ya, saudara masih pergi ke orang pintar, aduh, saudara mungkin saya harus buat khotbah yang 4 orang
yang jauh dari janji Tuhan. Level berikutnya saudara. Ini level terakhir. Ini level di mana kita ini sering rasain, kita ini sering terima pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita ini ketemu dengan masalah yang baru, kita ini sering lupa sama Tuhan. Kita sering pakai omongan kiri kanan kita yang kadang-kadang gak bangun untuk melakukan, kita gak menyertakan Tuhan gitu loh. Orang yang bebal adalah orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Oke. Nah, Amsal 20 ayat yang 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara, Tuhan itu cuma mau satu, saudara. Kalau saudara sudah tahu banyak firman gitu ya, saya anggap di sini kita semua ya tiap minggu minimal dengan firman kayak gitu ya, tahu tentang firman, saya pernah ngalami Tuhan. Tapi yang terlebih dari itu adalah kita setia. Ini akan menentukan kita akan ketemu dengan janji Tuhan berikutnya apa enggak. Firman Tuhan ngomong bahwa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Kalau kita nggak setia, kita stop di sini, kita nggak ketemu dengan kemuliaan yang lain. Saya catat di sini adalah miliki iman yang sekalipun. Iman yang sekalipun, saudara. Sekalipun hari ini kita nggak lihat gitu ya. Tapi tetap percaya. Tetap percaya. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup. Ketika saudara terima janji Tuhan, kalau satu orang bertobat, seluruh keluargamu akan diselamatkan. Kalau kalian stop untuk gak percaya karena hari ini saudara-saudaramu masih belum diselamatkan, saudara gak akan ketemu dengan janji Tuhan. Miliki iman yang setia. Saudara ingat kisahnya Abraham? Abraham itu dikasih anak loh. Iya, saudara tahu kan Abraham? Kok kayak apa itu Abraham? Bukan Abraham Gilbert yang di Taichung, saudara. Saudara, Abraham itu dikasih janji Tuhan, jadi keturunannya itu adalah seperti banyaknya bintang di langit dan pasti di lautan. Saudara, sampai satu hari ketika dia punya Ishak dalam hidupnya, tiba-tiba Tuhan suruh dia apa? Persembahkan Ishak. Saudara, itu gila, menurut saya itu gila. Kalau saya dikasih itu, saya gila. Kasih karunia kayaknya belum ketemu yang gini. Tapi saudara, miliki iman yang sekalipun. Abraham itu tahu, sekalipun gue harus persembahkan anakku gitu ya, dipotong saudara. Dia itu udah saudara baca kisahnya, dia sudah angkat pisau kayak gitu untuk siap membunuh si Ishak, mempersembahkan Ishak. Tapi dia percaya bahwa Tuhannya yang menepati janjinya di masa lalu pasti akan mengerjakan janji yang lebih besar. Kalau kita bisa pandang pakai pengalaman kita di masa lalu, saudara, bukan cuma jadi sejarah, cuma pakai, saudara, firman Tuhan bilang apa? Kesaksian kita itu mengalahkan musuh kita. Pakai pengalaman saudara, kadang-kadang kita cuma butuh pakai pengalaman saudara untuk mengingatkan diri kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang menepati janji. Amin. Bilang sama belakangmu deh. Apa janji Tuhan? Apa gitu? Oke, ayat yang terakhir. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Soalnya firman Tuhan bilang di ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, mungkin saudara tahu hari ini banyak tentang firman Tuhan gitu ya. Saudara sudah alami pertolongan Tuhan seperti saya tadi alami. Tapi somehow Tuhan, saudara cuma butuh untuk ngakui Tuhan bukan cuma kemarin, bukan cuma tahun lalu, 5 tahun lalu. Tapi hari ini akui Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Jangan andalin ini, percuma tadi saya katakan. Kalau kita andalin ini doang, kita hanya akan menemukan bahwa ternyata saudara tahu kalau pesawat itu masuk ke laut, saudara, nggak mengapung, saudara.
tenggelam. Tapi hikmat pun membuat sesuatu yang lebih gitu. Andalin Tuhan, minta Tuhan berikan roh hikmat itu masuk dalam hidupmu, sehingga kau bisa mengolah apa yang Tuhan titipin dalam otakmu, dalam pengetahuanmu. Kau tahu, oh ini kalau aku olah jadi kayak gini, pasti jadi cemerlang. Amin. Saya simpulkan, orang bebal mengandalkan diri sendiri. Katakan mengandalkan diri sendiri. Tapi janji Tuhan, resep untuk saudara menemukan janji Tuhan adalah pengetahuan, roh hikmat, dan kesetiaan. Kalau kita cuma tahu, kita nggak bisa andalin cuma roh hikmat, saudara. Tuhan kan nggak suruh kita jadi orang yang malas. Tetap kita 2 minggu lalu kita belajar tetap upgrade gitu ya. Tetap upgrade terus, olah terus gitu, belajar terus kayak gitu. Tapi terlebih daripada itu, pastikan bahwa saudara setia. Amin. Bilang sama dirimu sendiri, aku mau setia. Amin. Aku undang pemain musik maju ke depan. Saudara, saya nggak tahu, mungkin saya nggak tahu, cuma saya rasa ketika saya sampaikan firman ini, mungkin tiba-tiba di dalam bayanganmu, saudara, engkau tiba-tiba lihat, engkau tiba-tiba di flashback dan ada banyak janji Tuhan yang sebenarnya belum terjadi dalam hidupmu. Dan tiba-tiba engkau ingat gitu ya, oh iya ya, aku punya ini kayak gitu. Saya percaya ketika Tuhan ingatkan, Tuhan mau genapi janji Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Miliki hati yang setia. Percaya aja, percaya sama Tuhan. Jadi orang Kristen itu gampang, saudara. Percaya sama Tuhan. Jangan ragu. Kita nyanyi sebuah lagu ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan semua itu bagi berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi tangan saudara. Peganglah tangan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
dua hal kayak gitu ya. Jadi saya katakan mungkin ada beberapa janji Tuhan yang Tuhan belum genapi dalam hidupmu. Tapi hari ini Tuhan berkata, kalau Tuhan ingatkan beberapa janji dalam pikiranmu, tiba dalam hatimu, saudara taruh tanganmu di hati kamu. Saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya bahwa ketika Tuhan ingatkan, Dia mau kita nggak menyerah. Dia mau kita nggak menyerah. Dia mau kita klaimkan sampai kita terima janji Tuhan dalam hidup kita. Taruh tanganmu di hatimu, saya mau berdoa. Tuhan mau berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap tangan yang ditaruh dalam hati mereka. Tuhan banyak janji ya Tuhan yang Kau sudah sediakan dalam hidup mereka. Tapi mungkin ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, beberapa waktu ini mungkin hati mereka ya Tuhan Yesus merasa, kok aku udah lelah ya Tuhan. Kok aku lelah dan aku sudah seolah-olah mau menyerah. Tuhan mau berdoa ya Tuhan Yesus buat hati-hati yang seperti ini. Berikan hati yang setia Tuhan. Berikan hati yang setia sampai akhir hari ini ya Tuhan. Meskipun sekalipun ya Tuhan belum ada tanda, belum ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup mereka. Tapi berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati hati mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga mereka boleh menerima janji Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan terima kasih ya Tuhan, serahkan setiap hati mereka dalam tangan-Mu. Tuhan yang kedua saudara, saya berdoa untuk sebuah cara pandang yang diubah. Saudara, roh hikmat membuat cara pandang kita berbeda. Kita bisa melihat satu hal yang sama, dua orang bisa melihat satu hal yang sama. Tapi ketika dia punya roh Allah dalam hidupnya, saya percaya cara pandangnya akan diubah. Saudara, kalau saudara mau, ketika saudara melihat sesuatu dan engkau menemukan inovasi-inovasi yang baru, engkau melihat sebuah peluang yang baru, apapun itu dalam pelayanan mungkin, atau dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluargamu, saudara taruh tanganmu di atas kepalamu. Saudara berdoa, terima kasih ya Tuhan, Tuhan berdoa Tuhan buat sebuah cara pandang yang baru. Tuhan Kau curahkan dalam setiap daripada kami, sehingga kami boleh melihat ya Tuhan, yang manusia dunia nggak lihat. Tuhan Kau minta ya Tuhan hikmat-Mu, sehingga ketika kami melihat ya Tuhan sesuatu ini, kami boleh tahu bahwa kami apa yang harus bisa kami lakukan Tuhan atas apa yang kami lihat ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian, berikan kami ya Tuhan pengetahuan untuk mengolah setiap ide yang ada dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala apapun yang kami kerjakan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Yesus setiap ya Tuhan daripada cara pandang kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, hari ini kami bisa melihat yang manusia dunia nggak lihat. Kami percaya roh hikmat sudah Kau taruh dalam hidup kami, sehingga kami melihat ya Tuhan sesuatu yang baru, cara pandang yang baru dari Allah. Bapak terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan setiap firman dalam tangan-Mu. Terus ya Tuhan bekerja, firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu cukup berkata sampai di sini. Kami percaya Roh Kudus ya Tuhan bekerja mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.